ta'aruf nih. Oh, langsung ya konsep Gue langsung ta'aruf aja ya. nih, soalnya gue berapa banyak yang WA minta Banyak. terus gue bingung kan dari dulu Yeah. tuh nggak ngerti konsep ta'aruf kan. Yeah, Ini kan modern civilization. Oke. Dan waktu itu gue sampai konsul ke psikolog yang proper tuh untuk sampai pernikahan yang jangka panjang tuh kayak gimana. Oke. Banyak tuh teori-teorinya. Jadi lu harus coba ini dulu, lu harus compatibility, chemistry dan lain-lain. Tapi kan kalau ta'aruf itu kayak langsung CV ngobrol beres. Oke, itu yang lu tahu ya. Nanti gue jelasin. Dan ada juga yang bilang kayak nggak boleh komunikasi, jadi kayak harus lewat perantara. Tapi ada juga yang bilang boleh kok asal nggak ada yang flirting gitu, yang kayak genit-genit gitu Ustadz. Yang nanya visi misi kamu apa, membangun pernikahan karena Allah atau apa gitu-gitu. Nah itu gimana Ustadz? Yeah. Sekarang tuh stigmanya kayak interview kerja. Lu ngerti ta'aruf gak? Tahu. Apa? Ya, lu paham Coba apa? jelasin. Coba Kak. Aku juga penasaran nih, coba Kak. Ta'aruf itu pokoknya nggak pacaran langsung nikah. Iya kan? Iya sih benar. Kalian nggak misalnya nggak ngadain anniversary gitu-gitu kan? Anniversary. Itu beda. Kita ngadain maksudnya anniversary. Ini happy ini kita bicara ta'aruf atau Iya. anniversary nih? Maksudnya kan nggak pacaran kan? Nggak pacaran. ngasih bunga, nggak ngasih apa? Kasih, Ada dinner. ada, Boleh nggak sih Ustadz? Boleh. Tapi sama keluarga gitu ya? Iya. Nyeprise ulang tahun boleh? apa? Nyeprise ulang tahun. Surprise. Surprise. Boleh. Nonton film bareng? Nonton film bareng? Sama keluarga boleh sih Boleh. Kak. Nggak boleh berduaan gitu maksudnya. Iya. Karena kan kayak ta'aruf itu sebenarnya pengenalan gak sih Ustadz? Pengenalan. Tapi dengan cara yang lebih baik, bukan pacaran. Ini sudah belajar. Jadi nih. Udah belajar tapi tetap aja Ustadz kayak kok red flag. Jadi kalau misalnya pergi-pergi itu harus sama sekeluarga besar. Enggak sih. Nanti kita jelasin satu persatu ya. Ada mahram nih Kak, kayak gini Kakak boleh nemenin aku gitu. Iya. Ini ada mahram. Feren mau ada. ta'aruf, Feren. Kayaknya kalau Feren mau ta'aruf banyak nih yang nanti yang mau nih. Nanti ngubunginya ke Kayaknya Mama Kak Ayana kalah deh Mama pakai Raymond. hijab. Iya betul. heeh. Aku merasa ta'aruf serem sih. Kenapa serem? Gimana bayangannya Feren gimana? Saya kan nggak pacaran nih, terus tiba-tiba langsung nikah. Oke. Terus itu aku merasa ta'aruf itu kayak dipaksa ya, orang tuanya maksa. Ya, ayo nikah. Kayak Siti Nurbaya gitu ya. Iya, terus bagiin CV-nya ke orang-orang. Oke. Dulu aku berpikirnya sama Ustadz pas belum pakai hijab. Pas udah pakai hijab ternyata aku baru nyadarin ternyata bagus banget kalau dalam Islam tuh gak boleh pacaran. Aku jadi paham gitu. Luar biasa. Gue masih Lu mau belum. pacaran Gue nggak? lagi sabar. Gue tahu gue bakal di cancel ini. Langsung digedes sama Ustadz. Kayak ini loh, soalnya gini, gue growing up Iya. di umur 20 late 20s lah, gue ngomong Oke. sama semua orang sukses di Indonesia yang Oke. miliuner, mereka bilang Iya. kayak gini. Keputusan paling penting di hidup lo adalah istri lo. Asik. Either dia yang bakal bikin lo hancur, apa dia yang bikin lo sukses. Gue juga jadi takut. Aku sepakat. Nah, gue jadi takut. Heeh. Jadi sekarang tuh lebih hati-hati banget. Mau approach siapapun, kayak gue harus tahu dulu nih. Iya. Gue harus bener-bener tes semuanya. Iya. Lagi bagus, lagi jelek, lagi apa. Tapi kan itu kan konsep modern pacaran Betul. kan. Nah sedangkan ta'aruf tidak memperbolehkan itu. Pacaran. Nah itu makanya gue sempat Oke. nge-challenge. Lu aja takut apalagi cewek lu. Itu Iya apalagi kan makanya. aku pasti pengennya punya suami yang bisa ngebimbing gitu loh. Betul. Takut salah langkahnya. Iya, karena aku pernah bilang bagi cewek khususnya ya. Kalau bagi cowok sih masih enak karena lu nggak kehilangan apapun sih practically. Bener. Tapi bagi cewek sebenarnya adalah aku pernah bilang sampai kayak gini, walaupun diprotes orang ya. Aku bilang gini, salah nikah itu lebih parah daripada nggak nikah-nikah. Aku pernah denger itu Ustadz. Iya betul. Jadi aku kayak santai aja gak nikah-nikah. Jangan santai juga Iya, deh. iya sih. Kayaknya gini, kan ada hadis begini, an nikahu sunnati. Artinya adalah nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Nah kayaknya Nabila bacanya salah. Jadi an nikahu santai. Sunnah jadi santai. Gak santai juga tapi kayak takut, tapi ngerti Iya gak sih Ustadz sih. pengen coba tapi takut gitu. Oke. Takut. Kalau gitu aku Gua jelasin takut dulu ya. banget. Feren takut gak? Kan aku nggak Islam. Iya. Kita bukan ngomongin ta'aruf nih. Kalau Kristen mah pacaran dulu, say. Nah, oke, sekarang kita bahas nih ya. Feren pernah pacaran nggak? Pernah. Nabila pernah pacaran? Pernah. Lu pasti pernah kan? Nah. Berkali-kali. Berkali-kali. Udah Ya. cerita ya. Heeh. Ya. Aku pacaran cuma sekali. Oh. 4 tahun. Aku lama juga ya pacarannya. Lama. Gue paling lamanya 1,5 tahun. Aku laki-laki bucin sebenarnya. Wow. Sama yang ini atau sama sebelumnya? Sama yang sebelumnya lah. Kalau sama Umar kayaknya gak mungkin pacaran. Ini biar langsung tahu di awal karena Ustadz Felix nih Spill. Ya, ini baru Ya, pertama kali ya. ta'aruf kan? Lu Tosong Hekyo? Bukan dia lah. Ya Ustadz. tapi Ustadz tuh ta'aruf kan yang ini kan. Kalau sama istriku yang sekarang aku ta'aruf. Iya. Kenapa Tapi sama putus, Ustadz? kenapa putus? Karena aku masuk Islam. Oh, Iya, begitu Really? aku masuk Islam, aku putusin. gimana? Iya. Ketika aku masuk Islam, aku putusin pacarku. Ustadz gak bisa ngajak gitu. Dia sudah muslim masalahnya.
Jadi aku nggak ngajak lagi. Oh bener. Dia udah muslim tapi Ustaz putusin. Iya. Karena nggak Itu boleh dia tuh. pacaran. Karena nggak boleh pacaran. Pacaran itu haram berarti di. Nah, berarti kita bahas satu-satu dulu ya. Kan kita bahas supaya sistematis nih. Jadi Ustaz putusin mantannya Ustaz karena haram. Karena nggak boleh di dalam Islam. Bukan dianya yang haram ya. Parah nih. Mungkin kalau misalnya beliau langsung punya visi misi menikah juga langsung Ya. mau aja ya Ustadz ya. Tentu. Oke. Cuman pas aku ngomong sama bapakku aja nggak percaya sama aku. Aku bilang sama bapakku kan, aku mau nikah 17 tahun tuh. Tahu nggak bapakku bilang apa? Pakai bahasa Palembang, kanjinian kau. Apa tuh ya Ustadz? Mesum banget lu. Itu kan ya. Jadi yang kebayang tuh aku udah mesum gitu maksudnya. Cuma pengen. Ya, akhirnya aku pikir gini ya, kalau aku belum bisa yakinin bapakku sendiri, apalagi ngeyakinin bapaknya orang lain kan. Akhirnya berproses. 4 tahun kemudian aku baru nikah. Gitu sama Ummu Alila. Nanti boleh Ustadz dikasih tahu tipsnya gimana pas Oke, taruh. tentu Jadi saja. 4 tahun Gitu, ta'aruf. 4 tahun aku pacaran. 4 tahun aku pacaran, aku ta'aruf 1 tahun. Nah, kan 4 tahun pacaran, putus karena haram, Iya. terus pacaran lagi, terus ta'aruf. Bukan pacaran lagi. Terus aku nggak pacaran. Terus gak pacaran, terus ta'aruf. Terus ta'aruf. Nah, tapi aku mau bahas pacaran dulu nih. Berapa kali Fardun putus? 2. 2 kali. Lu berapa kali putus? Jujur Nggak lu. mau sebut on Yang cam. nggak diakui dan Jujur yang lu. diakui. Berapa kali? Banyak. Banyak. Oke. Aku cuma sekali. Nabila berapa kali putus? Kira-kira aja. Ya, Ustadz lupa. Ya, Lupa 3 ya? atau 4 ya. Oh, 3 atau 4 kali putus. Berarti ada sesuatu yang uncommon di sini. Ternyata datanya adalah kebanyakan orang pacaran itu tidak menikah dengan orang yang dipacarinya. Itu yang pertama tuh. Kena apa? Banyak orang-orang yang pacaran, dia belum tentu nikah dengan orang yang dipacarinya. Iya, itu setuju, benar. Ustadz. Sepakat Selama ya? apapun itu ya. Selama apapun itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu sederhana. Aktivitas lu ngapain pas pacaran? Baca buku. Bohong banget. Main game. Ngapain pas pacaran? Kenapa lu ketawa kayak gitu? Aktivitas lu ngapain? Oke. Ke gereja. Ini Masya Allah banget sih kayak banget gitu ya ceritanya kok Masya Allah. Aku cerita aku aja ya. Di zamanku aku nggak tahu pacaran itu apa. Yang aku tahu adalah laki-laki yang nggak pacaran itu nggak keren. Maka aku mulailah untuk cari pacar pada saat itu. Dan memang betul di resminya di gereja. Kita bawa pacar kita ke gereja, lalu kemudian seolah-olah kita udah jadian, yang lain nggak boleh ganggu lagi ya, karena itu jadi punyaku, kira-kira gitu. Kita pergi nonton, kita pergi apa dan segala macam. Di satu titik itu aku benar-benar nggak ngerti kenapa aku pacaran. Tapi cowok cepat belajar. Ketika cowok cepat belajar, cowok itu punya nafsu. Dan itu normal. Maka aku jadi ngerti bahwa ketika aku sudah pacaran, aku menginginkan lebih daripada sekedar cuma pegangan tangan. Paham sampai di sini? Pada waktu itu aku sangat-sangat polos sekali. Zaman dulu Nabila kalau percaya nggak percaya, lu percaya nggak percaya. Zaman dulu aku nggak tahu kenapa orang bisa punya anak. Oh ya? Karena pada saat itu aku nonton sinetron atau nonton film, itu ketika mereka mau ciuman deket-deket, skip langsung hitam. Setelah itu hamil. Bener kebanyakan orang Setelah yang itu di Indo hamil. kayak gitu. Pikirku apa? Oh, ciuman tuh yang bikin hamil. Aku pertama kali bilang sama pacarku, pokoknya kita boleh ngapain aja asal jangan ciuman. Karena aku nggak mau kamu hamil. Karena polos banget kan ya. Bahkan aku nggak ngerti hubungan antar laki-laki perempuan, aku nggak ngerti sama sekali. Tapi karena cowok cepat belajar, aku jadi ngerti bahwa aku capable banyak hal. Nah artinya kalau misalnya contoh pacaran kalau udah bertahun-tahun, aku yakin pacarannya pasti bukan cuma pegangan tangan doang. Pertanyaan itu sederhana. Kalau kejadian sesuatu yang rugi siapa, cowok atau cewek? Cewek. Maka disitulah titik itu pacaran tuh menjadi sangat-sangat tidak reliable untuk cari pasangan. Karena pacaran tidak didesain untuk cari pasangan. Contoh ya, coba kita lihat. Data di Jepang menunjukkan begini. Satu cowok sebelum dia menikah, dia berhubungan badan dengan 7 perempuan sebelumnya. Jadi dia sudah berhubungan 7 perempuan, baru kemudian dia nikah. Sedangkan kemudian cewek itu 5 laki-laki yang berbeda sebelum dia nikah. Paham gak maksudnya? Jadi dia udah nyicipin 5 laki-laki, yang laki-laki menyicipin 7 perempuan. Artinya kalau kita lihat itu, ini menjadi problem ke depan. Karena kenapa? Pertanyaan sederhana, Nabila apa yang paling dikhawatirkan pas sudah nikah? Yang paling dikhawatirkan apa ya? Dari cowoknya. Dapatnya mau kondo. Misalnya Aku apa? takutnya sih dapat cowok yang kasar sih Ustadz. Kasar. Main tangan. Nyakitin, yang main physical tangan. attack. Selain itu apa lagi? Selingkuh. Bagus. Karena kenyataan yang kita lihat begitu kan ya. Yes. Pertanyaan itu sederhana. Kalau cowok pacaran sama cowok selingkuh sama atau beda? Feren. Maksudnya sama atau enggak orang? Nah, cowok selingkuh sama cowok pacaran sama nggak? Cowok selingkuh sama orang? Beda sih. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya yang satu pacaran, yang satu selingkuh. Nah, gue kasih tau lihat ya. gitu. Coba kita lihat ya. Cowok selingkuh sama cowok pacaran itu sama. Satu, sama-sama nggak punya komitmen.
ya kan ya. Jadi orang pacaran kan dia kan nggak punya komitmen tuh. Orang-orang selingkuh juga nggak punya komitmen. Paham kan ya maksudnya kan ya? Artinya mereka sama-sama terus kemudian berhubungan dengan orang yang lain tanpa ada ikatan. Sama kan ya? Orang pacaran nggak ada ikatan. Ditanya kapan nikah? Maybe yes, maybe no. Atau Mei tahun kapan gitu kan ya. Orang-orang yang selingkuh juga sama. Mereka juga nggak ada